Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah. Kembali bersama saya Alvin Adam. Ada Bapak Quraisyah. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Ada Pak JK juga. Alah. Jarwo kuat aja. Jarwo kuat. Mas Jarwo sehat Mas Jarwo? Alhamdulillah sehat, sedikit flu dan batuk ini. Iya, tapi ini bulan Ramadan, bulan batuk makin... Ya tetap. Yang namanya ibadah puasa tetap kita jalankan. Wah, mantap kalau dengar suara Mas Jarwo. Mantap ini Mantap ya kelihatannya. Pak. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang surat Saba ayat 1 sampai dengan 9, kita akan melanjutkan ke ayat 10 sampai dengan ke-14. Di sini ayatnya akan menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan bahwa kedua nabi ini diberikan kemuliaan, beberapa kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya ke jalan yang diridhai Allah. Untuk lebih lengkapnya lagi, silakan Pak Quraish untuk memulai kajian kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kita berbicara sekelumit tentang Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Di sini Allah menjelaskan bahwa kami telah menganugerahkan kelebihan kepada Daud. Iya, kita ingin garis bawahi dulu bahwa anugerah yang diberikan Allah ini berupa kelebihan. Jadi berarti tidak semua orang memperoleh semacam ini. Yang kedua, di sini di garis bawahinya, kami telah menganugerahkan dari kami. Ini berarti penganugerahan itu secara langsung dari Allah. Ini juga tidak seperti penganugerahan yang lain. Kita juga diberi Allah kesehatan, rezeki dan sebagainya, tapi tidak secara langsung turun dari Allah Subhanahu. Kalau ini langsung. Jadi saya ingin berpagi-pagi untuk berkata bahwa apa yang akan kita dengar, apa yang kita baca menyangkut Nabi Daud ini, hendaknya sejak semula harus disingkirkan dugaan bahwa itu anugerah yang sama atau mirip dengan anugerah-anugerah yang lain. Itu satu. Karena nanti dalam penafsiran ada yang mengarahkan ke sana. Apa yang dianugerahkan kepada Daud itu, ya jibalu awibi ma'ahu, wahai gunung-gunung, ulangilah bersama Daud tasbihnya. Kita lihat. Yang ini kita garis bawahi lagi sekali. Yang diperintah di sini Daud atau gunung. Ya Daud, inna lakat ate, ya jibal, wahai gunung-gunung, ulang-ulangi bersama Daud tasbihnya. Ada yang berpendapat seperti ini. Nabi Daud melihat gunung, dia bertasbih. Apa itu kelebihan? Anda bisa begitu enggak? Lihat gunung terus bertasbih? Bisa. Kalau begitu, jangan artikan seperti itu. Bahwa begitu Nabi Daud lihat gunung, dia langsung bertasbih. Kita bukan cuma gunung, kita lihat bertasbih. Kita bisa bertasbih lihat keindahan. Kita bisa bertasbih lihat macam-macam. Ini bahwa gunung itu yang mengulangi tasbih Daud. Di sini. Jadi gunung hidup dong. Tanah yang mati dihidupkan Allah. Tanah yang mati itu tanah yang tandus. Disiram air, dia menjadi hidup dengan tumbuhan. Jadi segala sesuatu hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan keadaannya. Nanti kita akan lihat di tempat lain, di ayat yang lain, Allah menyatakan segala sesuatu bertasbih kepada Tuhan. Tapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya. Segala in min syai'in illa la yusabbihu bihamdi rabbih. Walakin kita tidak tahu. Yang saya ingin tekankan lagi di sini,
sebenarnya kita dengan makhluk-makhluk tak bernyawa ini harus memperlakukannya. Kalau Anda tidak yakin bahwa dia hidup, harus memperlakukannya seakan-akan dia hidup dan dia memerlukan persahabatan Anda. Kita pun memerlukan persahabatannya. Sama tadi dengan bola itu. Kita butuh persahabatannya. Mari kita limpahkan persahabatan kepada itu. Kita pelihara dia, kita perbaiki dia, karena dia dalam 2 tanda petik makhluk hidup. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW semua barang-barang pribadinya diberinya nama. Kita sekarang kalau mencintai sesuatu boleh jadi kuda ada namanya ya, anjing ada namanya, kucing ada namanya. Sisir Anda ada namanya? Sisir nggak ada nama kalau saya saya punya burung di rumah. Burung, saya kasih nama. Burungnya ada namanya. bagus, ya kan? Kenapa diberi nama? Ada hubungan akrab dengan dia, ya kan? Oke. Kuda diberi nama, ada hubungan akrab. Iya. Tapi gelas minum, Nabi Muhammad semua diberinya nama. Sadir, sisirnya ada namanya, cerminnya Al-Midallah ada namanya, pedangnya ada namanya. Ini kalaupun Anda tidak percaya bahwa dia memiliki kehidupan khusus, anggaplah, perlakukanlah dia sebagai sahabat. Karena itu kita harus bersahabat dengan alam. Baik, kita break dulu sejenak Pak Quraish. Dan tafsir Al-Misbah akan segera berlanjut segera setelah yang satu ini. Ada yang berkata ada orang bisa lihat jin. Saya bisa. Bagaimana itu? Tadi saya lihat ada orang pakai celana jin. Oh, jin. Oh itu celana Jin dalam bentuk celana. Ya, itu bukan terbuat dari api itu. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Buat Anda yang baru saja bergabung, kita sedang mengkaji surah Saba ayat 10 sampai dengan 14. Alam semesta pun teman kita. Menjadikan teman, pelihara dia. Ya. Bahkan saya teringat, saya di Sulawesi Selatan, saya masih teringat nenek saya, ibu saya, itu kalau kita makan, ada sisa nasi, dia suruh habiskan. Menangis, ini nasi kamu tidak habiskan. Nasi itu diciptakan Allah untuk dimakan. Jangan ambil banyak-banyak sehingga terbuang. Kan kita menyanyiakan. Kalau sudah ambil ada masih sedikit 1-2 butir, makan dia. Karena tujuannya dia untuk ini. Jadi kita bersahabat dengan alam. Baru wattaira, burung-burung pun bertasbih. Mengulang-ulangi tasbihnya Nabi Daud. Memuji Allah, mensucikan Allah. Mungkin burung lebih logis ya. Lebih bisa kita ini. Kicauannya. Dan dia ini ya. Gitu. Kita mungkin tidak mengetahui bahasa burung. Tetapi kita bisa merasakan kicauannya itu. Ya kan? Itu boleh jadi tasbih yang kita tidak tahu bagaimana maknanya. Tumbuh-tumbuhan pun begitu. Ada hubungan batin antara petani dengan tumbuhan. Ada yang subur karena dipelihara dan ini segala, ada yang tidak. Itu ada penelitian-penelitian yang sangat dalam menyangkut hal itu. Baru dia katakan, wa alanna lahul hadid. Kami jadikan besi mencair di tangan. Kita tidak tahu bagaimana ini. Kalau manusia sekarang bisa aja mencairkan besi ya. Tetapi dengan cara-cara dengan ini ya, tapi pasti ini yang diberikan kepada Daud suatu keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, kami memerintahkan Daud, buatlah perisai-perisai yang sesuai, ukurlah ukurannya supaya sesuai pemakaian perisai itu untuk setiap pemakai. Waqaddir fis sard.
Dan i'malu salihan. Bagus nih. Dan lakukanlah amal-amal soleh. Yang pertama yang saya ingin garis bawahi di sini, perintahnya ani'mal, buatlah wahai Daud sendiri. Baru dia katakan, kerjakanlah wahai Daud bersama yang lain, kalian. Jadi kalau amal soleh, sedapat mungkin Anda libatkan sebanyak mungkin orang. Kalau keistimewaan ini tidak bisa dilibatkan orang lain, karena itu khusus. Nah, kita mau lihat sekarang apa yang dinamai amal soleh. Amal itu, pekerjaan itu adalah menggunakan daya. Ada daya fisik. Anda mengangkat buku ini, itu amal. Ada daya fikir. Anda berfikir, itu amal. Ada daya kalbu. Anda niat, itu amal. Ya kan? Nah, tapi amal ini bisa baik, bisa buruk. Yang mencuri itu beramal. Karena dia gunakan daya fikir dan daya ininya. Ya kan? Yang dituntut yang soleh. Amal yang soleh itu adalah amal yang bermanfaat. Amal yang sesuai dengan nilai-nilai. Itu beramal soleh. Apapun Anda mau kerjakan, gunakan daya fikir Anda, gunakan daya fisik Anda, gunakan daya kalbu Anda. Beramallah dengan itu, tapi beramallah yang bermanfaat, yang sesuai dengan nilai-nilai. Itu pesan Allah kepada Daud. Wah, ni'mah. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku Allah mengetahui, melihat apa yang kamu kerjakan. Baru dia cerita ayat berikutnya itu menyangkut Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini nabi dan raja. Tidak ada seorang pun yang diberikan kekuasaan sebanyak kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi dia nabi juga. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, kasih saya kekuasaan yang engkau tidak berikan kepada orang lain. Maka diberilah dia kekuasaan. Itu kita baca sebagian dari apa yang dianugerahkan. Wali Sulaiman ar-rih, guduha syahr, warawahuha syahr. Sulaiman kami anugerahkan kemampuan mengatur angin. Bisa berarti mengatur kecepatan angin. Nah, mengatur kekuatan angin. Dia punya kemampuan itu. Sehingga kalau dalam sehari ada waktu pagi dan ada waktu petang. Waktu pagi angin yang dikuasainya itu bisa mencapai sebulan perjalanan manusia biasa. Waktu petangnya juga sebulan. Itu sebabnya ada populer dikatakan ada permadani Nabi Sulaiman. Ada di situ. Wallahu alam. Ya, tapi ini anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Kami cairkan tembaga melalui dia. Sama tadi itu besi, ini tembaga. Dan ada di antara jin yang bekerja atas perintahnya. Jin itu apa? Jin itu makhluk tidak terlihat. Itu sebabnya dia dinamai jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Ada yang berkata ada orang bisa lihat jin. Saya kira. Saya bisa. Bagaimana itu? Tadi saya lihat ada orang pakai celana jin. Oh jin. Oh itu celana jin dalam bentuk celana. Ya. Itu bukan terbuat dari api itu. Itu jin beneran itu. Jin. Jadi kita break dulu aja. Dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang terjadi pada diri seorang nabi yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakatnya, itu sebagai bukti kebenaran ajaran yang disampaikannya dari Tuhan.
Kembali lagi Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Ya, tadi Mas Jarwo sudah bilang bisa melihat jin, tapi jinnya banyak. Ada yang pendek, ada yang pakai panjang, celana jin ternyata. Dan harganya juga beda-beda. Harganya juga beda-beda. Mas, ada yang ingin tanyakan pada Pak Quraisy? Iya, ini ada. Tapi ini Pak Quraisy bukan berkaitan dengan jin ini, tapi ini tentang mukjizat. Ya, mengapa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi? Mungkin ada alasan tertentu di situ, Pak Quraisy. Bagus sekali pertanyaannya. Iya. Bukan pertanyaan lucu ini, bukan. Jadi begini, Allah itu maha kasih. Allah tidak ingin mencabut kebebasan manusia. Dia beri kebebasan, silahkan mau ini, mau itu. Tetapi karena kasihnya, dia berkehendak untuk mengajak manusia ke jalan yang lurus. Berkehendak agar manusia menjadi orang-orang baik. Tetapi dia tidak mau cabut kekuasaan dan kebebasan manusia. Maka dia mengutus nabi, menyampaikan ini loh perintah Tuhan, ini loh anjurannya. Tentu ada di antara mereka yang ragu, ada di antara mereka yang tidak percaya. Maka perlu diberikan bukti bahwa ini memang utusan Allah. Buktinya ini, itulah mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakatnya, itu sebagai bukti kebenaran ajaran yang disampaikannya dari Tuhan. Nah, itu sebabnya jadi itu sebabnya setiap nabi diberi mukjizat yang merupakan keahlian masyarakatnya. Sebab saya sekarang mau beri Anda contoh. Kalau Anda berkata, mukjizat Al-Quran itu bahasanya yang indah. Itu mukjizat buat Anda. Anda tidak ngerti bahasa Arab kok. Ya kan? Kalau Anda berkata, mukjizat saya, bukti kebenaran saya bisa mengangkat meja yang ini. Anak kecil Anda tantang, kamu bisa angkat ini? Itu bukan mukjizat. Harus yang dia merasa ahli di situ. Pada masa Nabi Musa, umatnya merasa ahli dalam bidang sihir. Maka diberikanlah dia mukjizat yang kelihatannya seperti sihir padahal bukan sihir. Pada Nabi Isa, umatnya merasa bahwa mereka pandai dalam bidang kedokteran, penyembuhan penyakit. Maka diberikanlah mukjizat bukti kebenaran Nabi Isa yang di luar kemampuan mereka. Menghidupkan yang mati. Menjadikan melek orang yang buta. Berarti sesuai zamannya ya Pak? Sesuai zamannya. Nah, pada zaman Nabi Muhammad, beliau tidak diberikan mukjizat yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat suprarasional. Betul? Karena kalau Nabi Muhammad datang bawa mukjizat hipnotisme, orang berkata itu hipnotis. Itu sihir. Maka diberikanlah Nabi Muhammad bukti-bukti yang rasional. Kita lanjutkan tadi jadi Nabi Sulaiman diberi keistimewaan itu. Kemudian apalagi keistimewaannya, sebahagian jin bekerja atas perintahnya. Siapa yang menyimpang dari jin, dari ketetapan kami dan melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, pada akhirnya dia akan kami beri siksa yang merupakan sebagian dari siksa neraka. Sebagian, bukan semuanya siksa neraka diberikan. Sebagian, sedikit aja udah menggigil kita, apalagi banyak. Oke. Terus itu para jin ini yang kita mau. Para jin ini bekerja untuk Sulaiman. Dia membuatkan apa yang dikehendaki oleh Sulaiman, antara lain maharib. Maharib itu jamak mihrab. Mihrab itu terambil dari kata harb, perang. Nah, mihrab tempat berperang atau alat untuk berperang. Ada yang mengartikan mihrab membuatkan lembing-lembing itu. Karena itu alat perang.
kita salat, tempat salat itu dinamai mihrab. Kenapa? Karena waktu salat Anda berperang melawan setan, melawan nafsu Anda. Itu sebabnya dinamai mihrab. Dibuatkan untuk Nabi Sulaiman mihrab dan patung-patung. Jadi pada masanya boleh bikin patung ya untuk Nabi Sulaiman. Sekarang kita bertanya, boleh enggak kita bikin patung sekarang? Boleh. Boleh, bagus. Jadi tidak terlarang lagi. Dulu Nabi melarang, sekarang boleh. Kenapa Nabi larang? Karena dulu disembah. Sekarang tidak disembah lagi. Sahabat-sahabat Nabi yang masuk ke Mesir mendapatkan di mana-mana ada patung. Tapi mereka tidak hancurkan. Karena tidak ada lagi yang menyembah patung-patung itu. Nah, jadi setiap perintah agama atau larangan agama, kalau berkaitan dengan kehidupan sosial, bukan berkaitan dengan ibadah murni, kita harus cari apa sebabnya. Kalau sebabnya masih ada, kita singkirkan. Kalau kita boleh lakukan seperti ini, kalau masih ada, kita tidak boleh ikuti. Jadi kalau ada orang membuat patung dengan tujuan untuk disembah, itu terlarang. Tapi kalau sekedar seni dan sebagainya. Berarti di rumah boleh ada patung dong Pak ya? Hah? Asal tidak boleh disembah di rumah, kalau ada patung boleh dong? Ya itu pendapat yang ini. Saya di rumah saya ada patung seorang yang setengah badan pakai serban, topinya merah, itu lambang pakaian orang Azhar. Ada di rumah. Ada juga di rumah patung Fir'aun. Tapi itu saya jadikan asbak. Ada yang berkata, Bapak ada patung di rumah Bapak. Iya, ini saya suruh bakar. Orang yang merokok saya suruh bakar di sini. Itu tidak disembah, boleh. Ada juga patung untuk menakut-nakuti pengendara. Patung polisi. Supaya orang nggak melanggar. Jadi takutnya sama patung, bukan sama polisinya lagi. Atau menakut-nakuti burung. Di sawah, kita pasang gitu. Jadi itu intinya asal tidak buat disembah. Bukan untuk disembah. Baik, kita break dulu dan kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah hanya di Metro TV. Nah, buat manusia tidak mungkin akan kelaparan selama mereka adil dalam hidupnya. Kembali Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah buat Anda yang baru saja bergabung ya. Ada Mas Jarwo di sini, ada Pak Quraisy Shihab, kita mengkaji surah Sabah ayat 10 sampai dengan 14. Pak Quraisy, ada pertanyaan dari masyarakat, coba kita lihat dulu mungkin sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari BINUS, ingin bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan keistimewaan kepada para nabi saja? Apa Allah hanya memberikan keistimewaan karunia hanya pada nabi semata? Itu pertanyaannya Pak Quraisy. Jelas tidak. Anda dapat keistimewaan dari Allah. Siapapun bisa dapat keistimewaan dari Allah. Kota Yogyakarta dapat keistimewaan. Kalau itu kota, tidak manusia. Manusia. Ada penyanyi yang hebat. Keistimewaan itu dia peroleh. Yang saya tidak peroleh. Iya kan? Jadi semua orang bisa mendapat keistimewaan dari Allah. Tapi Nabi beda. Keistimewaan yang diberikan pada Nabi itu, yang pertama, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, bahwa dia mendapat wahyu langsung dari Allah. Dia mendapat informasi dari Allah. Kita dapat informasi paling banyak kalau dari Allah melalui mimpi. Anda biasa mimpi. Mimpinya benar. Ya, lebih banyak nggak benar. Lebih banyak nggak benar. Benar. Ya, ada yang Mimpinya benar. tidak bisa bercanda. Pak. Jadi itu mimpi yang benar itu juz'un sita wa arba'in, 1/46 dari kenabian. Wahyu.
Jadi kalau wahyu, jadi kenapa? Nabi sebelum jadi nabi 6 bulan malam lihat sesuatu dalam mimpinya terjadi esoknya. Untuk meyakinkan beliau bahwa kamu sebentar lagi akan dapat informasi. Nah, Nabi keistimewaannya yang pertama, dia dapat wahyu. Dia dapat informasi yang pasti dari Allah. Dia yakin bahwa itu keistimewaan tidak ada lagi sekarang. Paling kalau ada mimpi yang sebenarnya sekelumit dari wahyu. Ada keistimewaan yang lain. Kita misalkan Muhammad Ali. Ada keistimewaannya enggak? Ada. Bung Karno, ada keistimewaannya enggak? Pak Harto, ada keistimewaannya. Pak SBY, ada keistimewaan. Itu anugerah Allah semuanya. Pak Jokowi. Pak Prais juga ada. Mas Anwar juga Iya. ada. Dia punya keistimewaan, bisa menghibur orang. Betul, dan paras yang rupawan gitu. Nah itu, paras yang rupawan. Yang bisa nyaru ya. Jadi Allah bisa memberi keistimewaan kepada orang lain. Bisa jadi keistimewaan itu sama dengan keistimewaan orang lain. Tapi tidak mungkin dalam hal-hal tertentu sama dengan keistimewaan yang diberikan pada Nabi. Sepertinya Allah memberikan mukjizat kepada para nabi itu sesuatu yang lumrah gitu, Pak Quraisy. Apakah seperti itu? Ada kita bisa luruskan begini. Sesuatu yang lumrah dalam masyarakat, tetapi Nabi mendatangkan yang lumrah itu melebihi kemampuan yang lumrah. Jadi tadi lumrah dalam masyarakat Yahudi pada masa Nabi Musa itu sihir, lumrah. Allah memberi mukjizat yang serupa dengan sihir tetapi melebihinya sehingga mereka tidak bisa melakukan seperti itu. Untuk saat ini bisa nggak itu terjadi mukjizat kepada masyarakat biasa? Kita tidak namai mukjizat. Karena mukjizat itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang yang mengaku nabi dan itu tidak dapat dilakukan oleh masyarakat yang ditantangnya. Nabi Sulaiman juga memerintahkan jin membuat piring-piring yang besar, lebar supaya berisi banyak makanan. Dan memerintahkan membuat periuk-periuk karena besar dan beratnya dia sudah mantap, tidak bisa diangkat lagi. Jadi Nabi Sulaiman ada kisah mungkin menarik untuk kita katakan. Nabi Sulaiman merasa bahwa memang Allah memberi dia anugerah yang banyak. Suatu ketika dia mohon pada Allah, ya Allah, saya ingin memberi makan semua binatang yang ada di sini. Kata Allah, kamu tidak bisa wahai Nabi Sulaiman. Karena dia kan ini punya ini. Dia bilang, coba, tidak bisa kamu. Ya Allah, saya mau coba. Dia bilang, oke deh, coba deh sehari. Kumpul deh makanan sebanyak mungkin. Siapkan. Dalam sebulan dia siapkan makanan. Setelah siap, Nabi Sulaiman berkata, ya Allah saya sudah siap. Kamu mau beri makan yang mana dulu? Dia bilang, yang di laut dulu. Didatangkanlah ikan yang besar. Ikan yang besar ini makan segala yang dia siapkan dalam sebulan. Yang lain tidak dapat makanan. Dia sujud. Memang ya Allah, betapapun kayanya seseorang, dia tidak bisa memberi makan semua makhluk Tuhan. Ya kan? Jadi jangan pernah, Tuhan sudah atur. Ini makanannya ini makanannya ini, itu makanan, diaturnya. Nah, buat manusia tidak mungkin akan kelaparan selama mereka adil dalam hidupnya. Orang berkata kita kekurangan air, ya toh? Orang berkata sumber daya alam terbatas, tidak terbatas. Dia menjadi terbatas karena kita menyia-nyiakan sebagian. Akibat ulah manusia itu sendiri. Akibat ulah manusia. Kalau dia bersahabat ini, dia tidak akan buang-buang air di jalan. Dia tidak akan makanan dia tidak akan sia-siakan. Seberapa banyak makanan yang kita sia-siakan. Undang orang pesta berlebihan makanannya. Ya. Takut kurang, Pak. Takut kurang. Alasannya begitu kan. Dibuang. Enggak benar. Itu sebabnya di akhir ayat ini dia katakan, wahai keluarga Daud, bersyukurlah kepada Tuhan, sungguh sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mampu bersyukur dengan baik.
syukur itu apa? Kita lihat. Ini menarik. Syukur itu apa? Tapi kita potong dulu Pak, kita simpan dulu. Syukur itu apa? Kita akan lanjutkan kajiannya setelah pariwara berikut ini di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Jangan pernah berkata mau ke dukun cari sesuatu yang gaib. Jin sejak Nabi Muhammad SAW diutus tidak lagi pernah berhasil secara baik mendengar percakapan malaikat di langit. Syukur, gampang mengucapkannya ya, tapi kita merasakan dengan benar itu yang sulit. Iya. Kita masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Silakan Pak Quraish dilanjutkan. Jadi syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Kita digunakan mata untuk apa? Melihat Untuk melihat. Melihat yang baik atau yang buruk? yang baik. Harusnya yang baik. Nah, kalau Anda lihat yang buruk, Anda tidak bersyukur. Kita dianugerahi Allah negara, tanah air yang demikian kaya. Ada laut, ada bumi, ada ini. Kita syukurin tidak laut kita? Iya. Kalau mau mensyukuri laut, harus ada. Allah menyatakan dalam Al-Quran, harus ada untuk Allah ciptakan laut supaya ada perahu-perahu, supaya manusia bisa mengambil ikan yang ada di sana, bisa mengambil mutiara yang ada di sana. Kita lakukan tidak itu? Dilakukan. Sedikit sekali. Iya. Setiap tetes hujan yang turun dari langit, setiap hembusan angin yang bertiup, setiap jengkal tanah itu adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Jangan sampai sejengkal tanah yang ada di pekarangan rumah Anda tidak manfaatkan. Nah, jadi benar kan? Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Yang pandai mengeluh itu paling banyak. Iya. Betul ya. Betul sekali. That's right. That's right. Oke, yang terakhir dari ayat kita, ini singkat saya ingin katakan. Sewaktu Allah menetapkan kematian bagi Nabi Sulaiman, itu jin-jin masih terus bekerja. Beliau sudah wafat, jin masih bekerja karena dikira dia masih hidup. Jin baru tahu bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal ketika tongkatnya, dia biasa bertelekan di tongkatnya itu dimakan rayap sehingga terjatuh dia. Nah, kata Allah, ini dilakukan Allah supaya kamu tahu bahwa jin tidak mengetahui gaib. Kalau dia mengetahui gaib, dia pasti sudah tahu ini udah mati, ini dia sudah tidak. Nah, jadi jangan pernah berkata mau ke dukun cari sesuatu yang gaib. Tidak ada. Jin sejak Nabi Muhammad SAW diutus tidak lagi pernah berhasil secara baik mendengar percakapan malaikat di langit. Dia hanya cepat-cepat begitu terus lari. Sebagian yang didengarnya itulah yang dia olah. Itu yang disampaikan pada dukun-dukun. Oh ada begini. Boleh jadi ada sebagian yang benar. Tapi sebagian besar salah. Karena itu karangan jin. Jin tidak tahu gaib. Ini ayat kita ini. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan, beberapa kesimpulan dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama, Allah menganugerahi para nabi anugerah keistimewaan yang tidak dianugerahinya kepada manusia-manusia yang diutus kepadanya nabi itu. Nabi Daud secara khusus, Nabi Daud itu terkenal dengan serulingnya yang mengharukan, yang ini. Nah, karena itu salah satu keistimewaannya gunung-gunung pun bertasbih mengikuti ini. Kita lihat bahwa ini paling tidak mengisyaratkan bahwa kita harus bersahabat dengan lingkungan. Gitu. Allah menundukkan alam raya ini, bukan kita yang menundukkannya. Karena kita harus bersahabat dengan alam. Segala sesuatu hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan zatnya. Manusia hidup berbeda dengan hidupnya binatang. Berbeda dengan hidupnya tumbuhan.
Nabi Sulaiman punya keistimewaan dapat mengendalikan arah angin. Nabi Sulaiman punya keistimewaan ini tadi mencairkan tembaga. Ada jin yang bekerja untuk kepentingannya, antara lain membuat patung-patung, tapi bukan untuk disembah. Dan dengan demikian sebagian ulama mengambil kesimpulan membuat patung itu boleh-boleh aja asal tidak disembah. Itu kesimpulan yang kita ambil tadi. Dia juga memerintahkan jin untuk membuat sekian banyak alat-alat dalam konteks makan dan minum. Ya. Tetapi betapapun besar dan banyaknya, Nabi Sulaiman tidak mampu untuk memberi makan semua. Tapi Allah memberi makan buat semua dengan mempersiapkan lahannya. Tinggal dicari. Yang terakhir dari apa yang kita ini di sini, bahwa jin tidak mengetahui gaib. Karena itu dia tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal kecuali setelah Nabi Sulaiman jatuh tersungkur akibat tongkatnya dimakan rayap. Saya kira itu kesimpulan yang kita dapat ambil dari sini. Jadi jangan percaya ya, jin itu tidak mengetahui gaib. Mas Jarwo. Iya, luar biasa. Banyak yang ilmu yang saya dapatkan. Nah, kita juga terima kasih banyak Pak Quraish untuk kajiannya. Mas Jarwo terima kasih udah jadi tamu di sini. Ya. Segar kita kalau ada Mas Jarwo ya. Oh iya, itu pasti. Langsung gitu pasti. Untuk selalu lebih lama lagi lebih baik di akhir dari pertemuan kita di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Saya Alvin Adam, saya pamit dulu. Selamat beribadah puasa. Dan kita akan jumpa lagi besok pada jam yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin hanya tahu sedikit aja dia sampaikan.